Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang analisa SWOT sebagai alat ukur dalam pengambilan keputusan. Saya tidak sendiri, ada beberapa teman yang akan membantu saya dalam menjelaskan materi ini. Yang pertama ada Andika Fajar, ada Akbar, Asminati Dewi, ada Mbak Desi, ada Edi Sofyan, ada Dinda Rizky. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke materinya. SWOT adalah singkatan dari strength maksud saya, weakness, opportunity, dan threats. Yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah yang strength adalah kekuatan, weakness adalah kelemahan, opportunity adalah peluang, threats adalah ancaman. Nah, di mana SWOT ini sebagai suatu model dalam menganalisa suatu organisasi yang berorientasi terhadap profit dan non-profit. Dengan tujuan apa? Yaitu lebih mengutamakan atau lebih menjurus kepada organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Maksud dari analisa SWOT yaitu yang pertama strength, atribut dari orang atau perusahaan yang sangat membantu untuk mencapai tujuan. Yang kedua weakness ataupun kelemahan ya, atribut dari orang atau perusahaan yang berbahaya untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga adalah opportunities, kondisi eksternal yang membantu untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu threats atau ancaman, yang dimana kondisi eksternal yang dapat merusak tujuan itu sendiri. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu atau memutuskan sebuah strategi. Sebagai contoh, program kerja strategi. Analisis ini digunakan untuk yang pertama memasuki sebuah industri baru dan memutuskan meluncurkan produk baru. Kedua, menganalisis posisi perusahaan pada peta persaingan usaha dalam kurun waktu tertentu. Ketiga, melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan perusahaan membuat keputusan ketika memecahkan masalah yang akan terjadi berkaitan dengan ancaman dan peluang yang muncul. Peranan SWOT sebagai bagian analisis manajemen risiko dan hubungannya dengan manajemen pengambilan keputusan. Peranan SWOT sebagai alat dalam menganalisis kondisi suatu perusahaan selama ini dianggap sebagai suatu model yang dapat diterima secara umum dan lebih familiar. Sebenarnya jika ingin mempergunakan berbagai model lain itu juga memungkinkan, seperti BCG atau Boston Consulting Group, manajemen performance atau kinerja manajemen, balance scorecard, dan berbagai alat analisis lainnya. Beberapa organisasi profit dan non-profit telah mempergunakan SWOT ini sebagai salah satu alat analisis mereka, seperti IPB dalam membuat rencana strategis untuk tahun 2008 sampai 2013, sehingga dengan mempergunakan SWOT sebagai dasar analisis perusahaan dalam mengambil keputusan, maka diharapkan SWOT juga memungkinkan untuk dipergunakan sebagai salah satu model yang representatif dalam menganalisis manajemen resiko suatu perusahaan, termasuk tentunya akan mampu memberi masukan dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Tujuan penerapan SWOT di perusahaan. Penerapan SWOT pada suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu pandangan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Tujuan lain diperlakukannya analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut dalam penjualan atau yang dikenal dengan istilah daur hidup. Faktor eksternal dan internal dalam perspektif SWOT. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities dan threat, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan.
Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strength dan weakness, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan decision making perusahaan. Faktor internal perusahaan yaitu pemasok, supplier, dan konsumen pasarnya. Sedangkan faktor eksternal perusahaan yaitu masuknya produk pesaing baru sebagai ancaman bisnis Anda, munculnya produk pengganti, substitusi produk yang menggantikan produk Anda. Contoh kasus analisis SWOT dalam perspektif manajemen pengambilan keputusan. Pertama, ada S yaitu strong, di mana artinya dengan mengetahui kekuatan organisasi. Kekuatan bisa diartikan sebagai kondisi yang menguntungkan untuk organisasi tersebut. Misalnya, pengurus yang setia terhadap organisasi atau kas organisasi yang banyak dan lain-lain. Kedua, weakness, yaitu dengan mengetahui kelemahan organisasi. Kelemahan bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang merugikan untuk organisasi tersebut. Misalnya, kondisi anggota yang tidak aktif, dana yang tidak ada, dan lain-lain. Yang ketiga, opportunity, yaitu dengan mengetahui kesempatan organisasi. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai suatu hal yang bisa menguntungkan jika dilakukan, namun jika tidak diambil bisa merugikan. Atau sebaliknya, misalnya sumber dana ada bila diminta. Dan yang keempat ada threat, yaitu dengan mengetahui ancaman organisasi. Ancaman bisa diartikan sebagai suatu hal yang akan menghambat atau mengancam selama perjalanan kepengurusan. Misalnya, banyak pengurus dan anggota yang tidak aktif. Kesimpulan, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi. Perusahaan di mana analisis SWOT ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang. Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategi perusahaan dalam kondisi saat ini. Kegunaan analisa SWOT tidak terbatas pada organisasi yang mencari laba. Analisis SWOT dapat digunakan dalam setiap situasi pengambilan keputusan ketika keadaan akhir yang diinginkan telah ditetapkan. Contohnya, antara lain organisasi nirlaba, unit, pemerintah, dan individu. Analisis SWOT juga dapat digunakan dalam perencanaan pra-krisis dan pencegahan krisis manajemen. Berikut presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.